Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi, malam, sore, dan siang. Perkenalkan kami dari kelompok 4, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Integrated Communication Marketing Digital di perusahaan Zara e-marketing dengan dosen pengampu Ibu Alfati S. Manggabarani. Uh, Anggota kelompok 4 sendiri itu saya sendiri yaitu Tio Berkarmadoni dengan NIM 186. Yang kedua itu ada Tasya Akila dengan NIM 190. Yang ketiga itu ada Nurul Anissa dengan NIM 195. Bisa selanjutnya. Oke, sekarang kita masuk. Pertama kita masuk tentang pengertian Integrated Marketing Communication. Integrated Marketing Communication atau kita bisa singkat dengan IMC merupakan suatu konsep atau strategi dalam membentuk komunikasi antara brand dengan pelanggan melalui berbagai macam saluran pemasaran. Selain itu, IMC juga dapat diartikan sebagai suatu proses penyampaian pesan yang digunakan untuk membina hubungan yang menguntungkan dengan konsumen dengan mengkoordinasikan semua elemen komunikasi pemasaran untuk menyampaikan pesan secara jelas dan berpengaruh kuat tentang organisasi serta produk yang dipromosikan tersebut. Menurut Kotler dan Armstrong pada tahun 2015, Ralat 2006 mengatakan bahwa IMC merupakan konsep suatu perusahaan dalam mengkoordinasikan berbagai saluran komunikasi untuk mengirim pesan yang jelas, konsisten, serta dapat meyakinkan konsumen. Menurut ahli selanjutnya yaitu Paul Smith pada tahun 1996 menyatakan IMC merupakan suatu konsep sederhana yang menyatukan semua bentuk dari komunikasi menjadi satu kesatuan solusi. Pada intinya, IMC mengintegrasikan semua alat promosi sehingga alat tersebut dapat bekerja sama dengan harmonis. Selanjutnya, oke, tadi sudah mengetahui pengertian tentang IMC, sekarang kita masuk tentang ciri-ciri Integrated Marketing Communication. Terdapat beberapa ciri-ciri yang dapat diketahui dari Integrated Marketing Communication atau IMC. Di antaranya yang pertama itu adalah mempengaruhi perilaku. Hal tersebut komunikasi pemasaran harus melakukan lebih dari sekedar mempengaruhi kesadaran atau perilaku konsumen. Namun, IMC juga dapat menggerakkan orang dalam bertindak. Yang kedua itu kita berawal dari pelanggan dan calon pelanggan atau prospek. Di mana proses berawal dari pelanggan, konsumsi loyal atau calon pelanggan kemudian berbalik kepada komunikator atau pemasar dalam menentukan metode paling tepat dan efektif dalam mengembangkan program komunikasi persuasif. Yang ketiga itu ada berusaha menciptakan sinergi dalam semua elemen komunikasi. Itu ada iklan, tempat pembelian, promosi penjualan, event, dan sebagainya harus berbicara dengan satu suara. Dan yang keempat itu ada menjalin hubungan. Komunikasi pemasaran yang sukses dengan terbentuknya jalinan hubungan dengan pelanggan. Pembinaan hubungan dengan pelanggan adalah kunci dapat disebut sukses atau tidaknya komunikasi pemasaran modern tersebut. Dan yang terakhir itu ada menggunakan satu atau banyak cara untuk melakukan kontak, di mana IMC menggunakan saluran kontak yang dapat merefleksikan kesediaan menggunakan bentuk komunikasi apapun. Selanjutnya, setelah mengetahui pengertian, ciri-ciri, sekarang kita masuk dengan tujuan dan manfaat Integrated Marketing Communication. Di mana yang pertama itu ada IMC bertujuan untuk menyampaikan pesan yang konsisten sehingga calon konsumen dapat benar-benar menerima dan memahami pesan yang ingin disampaikan. Yang kedua itu IMC berguna untuk membangun pencitraan suatu merek, bukan hanya pesan yang perusahaan akan salurkan yang akan selalu sama, tetapi unsur merek
perusahaan juga akan ikut serta terbentuk dalam lebih mudah. Dan yang ketiga itu EMC untuk menciptakan pengalaman pelanggan, di mana di dunia digital ini pelanggan tidak hanya mencari produk atau layanan favorit saja. Melalui strategi EMC, pelanggan akan ikut membantu menentukan bagaimana pesan bisnis tersampaikan, sehingga menghasilkan hasil yang lebih baik bagi bisnis. Dan yang terakhir itu adalah strategi EMC tidak hanya memperkuat pesan yang sama di benak konsumen saja, tapi juga dapat menjaga pesan dan tujuan yang jelas dalam suatu bisnis. Selanjutnya, oke, sekarang kita masuk ke alat bauran promosi IMC sendiri atau Integrated Marketing Communication. Yang pertama itu ada iklan dan atau advertising. Yang kedua itu ada pemasaran langsung atau direct marketing. Yang ketiga itu ada promosi penjualan atau sales promotion. Dan yang keempat itu ada penjualan personal atau personal selling. Yang kelima itu ada pemasaran interaktif. Dan yang keenam itu hubungan masyarakat atau public relation. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, baik. Karena sudah dijelaskan apa itu alat bauran pemasaran. Nah, untuk alat bauran pemasaran yang pertama itu ada iklan atau advertising, di mana iklan dapat didefinisikan sebagai setiap bentuk komunikasi personal mengenai suatu organisasi, produk, servis, atau ide yang dibayar oleh suatu sponsor yang tertentu. Pemilihan media iklan harus didasarkan pada tujuan penyampaian pesan. Yang pertama itu, pemasaran harus menentukan sikap target audiens yang akan dituju. Misalnya berdasarkan kelompok geografis, demografis, seperti umur, pendidikan, dan lain-lain. Yang kedua, pemasar perlu melihat kapan iklan akan ditayangkan atau disampaikan kepada target audiens. Dan yang terakhir itu ada durasi tayangan iklan. Di sini ada karakteristik media dari periklanan. Bisa dilihat seperti di PPP. Jadi medianya itu ada seperti koran, televisi, direct mail, radio, majalah, luar ruang, halaman coding, newsletter, brosur, telepon, internet, dan lain-lainnya. Dan mereka semua ini punya keunggulan dan kekurangannya masing-masing yang bisa kalian lihat di PPP. Selanjutnya itu ada pemasaran langsung atau direct marketing, di mana pemasaran langsung ini mencakup berbagai aktivitas termasuk pengolahan database atau database penjualan langsung atau direct marketing, marketing dan iklan tanggapan langsung dengan menggunakan berbagai saluran komunikasi seperti mengirim surat langsung kepada pelanggan dan calon pelanggan atau melalui internet, media cetak, dan media. Lalu alat bauran promosi yang lain itu ada sales promotion atau promosi penjualan, di mana sales promotion ini dapat diberikan jadi dua, yaitu ada penjualan yang berorientasi pada konsumen dan penjualan yang berorientasi kepada perdagangan. Kalau yang berorientasi pada konsumen itu ditunjukkan pada pengguna atau pemakai akhir dari suatu barang atau jasa mencakup pemberian kupon. Kalau kayak pemberian kupon, pemberian sampel produk, pemotongan harga, ujian hadiah, konten. Nah, terus ada penjualan personal atau personal selling, itu antara penjual dan calon pelanggan untuk memperkenalkan suatu produk kepada calon pelanggan dan membentuk pemahaman pelanggan terhadap produk sehingga mereka akan mencoba membuat. Selanjutnya ada pemasaran interaktif, di mana pemasaran interaktif ini merupakan suatu program pemasaran yang dirancang untuk melibatkan pelanggan atau prospek dan langsung atau tidak langsung meningkatkan kesadaran, citra, atau menimbulkan penjualan produk dan jasa melalui website atau tujuannya itu untuk memikat dan memelihara konsumen yang akan menjadi rekan bisnis dalam penciptaan, pembelian, dan juga pengembangan produk. Selanjutnya ada hubungan masyarakat atau public relation, di mana tujuannya itu untuk membujuk masyarakat, investor, mitra, karyawan, dan ya, untuk mempertahankan sudut pandang pilihannya produk atau kegiatan umum konferensi memenangkan selanjutnya di sini adalah langkah-langkah
integrasi marketing komunikasi. Yang pertama itu ada development campaign, di mana tahap ini perencanaan mempersiapkan data internal seperti situasi organisasi dan arsitek produk, dan eksternal itu ada situasi makro, target market, dan juga kebutuhan. Yang kedua itu ada analisis profesional program situasi. Itu tahap ini perencanaan menganalisa kelebihan dan kelemahan data, menemukan titik permasalahan dan mencari solusi. Yang ketiga itu ada analisis proses, di mana tahap ini perencanaan menganalisis tahapan fungsi dan saluran fungsi yang diperlukan. Yang ketiga itu ada analisis of communication process, di mana hal ini itu merupakan tahapan dari saluran informasi yang diperlukan. Yang keempat itu ada budget determination. Tahap ini tuh melakukan penyusunan anggaran, apakah dengan top down atau modal yang sudah tersedia di awal, atau top bottom up, atau melihat harga biaya yang dibutuhkan dalam penyusunan rencana dan bagaimana pengalokasinya. Selanjutnya ada development IMC program, di mana perencana mengembangkan program komunikasi pemasaran yang akan dipakai. Dan ada integrate and implement IMC strategi. Ini tuh perencana menggunakan kombinasi strategi marketing, memproduksi iklan, membeli media time and space, serta melaksanakan desain yang telah ditetapkan sesuai dengan program. Dan yang terakhir itu evaluate dan kontrol IMC program, di mana tahap ini mengevaluasi hasil kerja, apakah sudah efektif atau belum, dan melihat apakah titik yang ditempuh sesuai dengan strategi yang. Selanjutnya itu ada strategi komunikasi integrated marketing communication, di mana IMC ini strategi IMC ini merupakan tujuan jangka panjang dari perusahaan serta pemberdayaan dan alokasi semua sumber daya penting untuk mencapai tujuan, sehingga menjadikan seluruh kegiatan pemasaran dan promosi dapat menghasilkan dan konsisten bagi pelanggan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya itu ada integrated marketing communication Zara. Ya, selanjutnya ada hubungan masyarakat atau public relation, yang dimana Humas harus menulis dulu perencanaan terkait 2.2. Terus selanjutnya ada mengantisipasi jika terjadi kerugian untuk mencegah kebangkrutan yang mengancam perusahaan praktisi. Humas harus memutar otak bagaimana dalam penanganannya. Terus yang ketiga, Humas memikirkan cara dan kemudian promosi untuk menarik minat masyarakat. Maka perusahaan membuat promosi seperti cashback dan potongan harga. Selanjutnya itu ada pemasaran langsung atau direct selling, yang dimana yang dilakukan oleh Zara, yaitu mereka tuh dipadukan dengan program-program yang lain seperti insentif atau diskon yang merupakan bagian dari sales promosi. Selain itu dilakukan metode fast fashion, yaitu sebuah sistem yang mengadopsi percepatan seperti perusahaan teknologi, di mana mode berganti dengan sangat cepat dibanding kompetitor pada umumnya, sehingga konsumen akan terdorong terus untuk mengikuti tren itu. Selanjutnya ada penjualan personal atau personal selling, yang dimana yang dilakukan oleh Zara dalam proses pemasarannya tentu sangat mempengaruhi volume penjualan. Zara melakukan personal selling dengan membuka gerai atau toko offline store pada beberapa mall. Selanjutnya ada kesimpulan. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dikatakan bahwa Zara merupakan salah satu perusahaan retail paling terkenal di dunia dalam hal pengembangan fashionnya. Zara didirikan pada tahun 1975 yang merupakan bagian dari Inditex Group dan merupakan salah satu mereka yang paling tua dari Inditex tersebut.
Kini, Zara setidaknya telah memiliki sekitar 2.213 toko terbesar di 93 pasar dan 39 pasar online. Kesuksesan Zara dalam mencapai prestasinya ini tentu tidak terlepas dari berbagai upaya pemasaran dan aktivitas bisnis lainnya. Dalam hal komunikasi pemasaran, Zara melakukan beberapa kegiatan seperti advertising, sales promotion, public relation, personal selling, dan direct selling. Namun demikian, pada dasarnya Zara dikenal sebagai perusahaan retail yang tidak melakukan aktivitas periklanan, tetapi mereka tetap meraih kesuksesan luar biasa dari strategi pemasaran. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.